tinggal lagi ini kan dia nanya nih, ada rasa takut gitu kan, kalau hijrah itu nanti gimana gitu kan, apakah nanti dicap sok suci lah gitu ya kan, sok alim gitu ya kan. Kalau lah hijrah itu kita maknai lebih dalam lagi ya kan, artinya kalau di Al-Quran itu kan Allah berfirman bahwa jika hijrahmu itu karena Allah maka akan berikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kalau kita niatnya karena selain Allah, pasti saat diuji nanti. Tanya-tanya dong. Semoga. Assalamualaikum Bang Hasan dan Bang Rosyadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah. Ini soundnya sudah positif masuk ya? Iya, Bisa diambil posisi masing-masing mikrofonnya Oke, biar siap. biar nggak lari deh. Iya. Ya, ini kayak di TV sih sebenarnya ya diskusinya. Kita ingin bahas ini dengan harapan bahwa Naira Studio Podcasting itu memberikan edukasi ke sahabat podcaster di luar sana untuk bisa sharing ya, apalagi ini sudah sekitar 60 hari menjelang Ramadan ya, sudah masuk 1 atau 2 Rajab hari ini ya. Kayaknya ya 2 Rajab ya, kemarin kan 2 atau 3 Rajab ya. Kurang lebih kita sudah masukin bulan Rajab, Sa'ban, kemudian masuk ke bulan suci Ramadan ya. Insyaallah. Nah, insyaallah nanti kita bisa menjalani ibadah puasa dengan maksimal, sekaligus juga bisa memberikan solusi yang optimal kepada sahabat podcaster di luar sana yang kadang-kadang sungkan mungkin bertanya secara langsung atau memposting pertanyaan mereka di media sosial yang kemudian mengundang banyak pertanyaan dari orang lain kan begitu. Nah, di kesempatan kali ini kami mendapatkan pertanyaan dari sahabat kita, langsung saja ini, atau kita perkenalkan dulu ya, pada boleh. sahabat podcaster ini kita bersama dengan komunitas Yuk Ngaji. Nah ini posisinya Bang Hasta dan Bang Rosyad ini masing-masing sebagai apa nih di Yuk Ngaji? Ya, mungkin dari aku dulu ya. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Ya. Aku Hasta. Kabarnya Dari di sini, aku tuh- sebelah sini. Oh iya, Iya. kabarnya di sini ya. Ah. Assalamualaikum teman-teman, aku Hasta dari Yuk Ngaji Medan. Jadi di Yuk Ngaji Medan udah hampir sekitar 4 tahun ya. 4 tahun 4 ya. tahun dari mulai sendiri, Ah. terus berdua, dan insya Allah segera bertiga. Bertiga ya. Oke. Ya, jadi di Yuk Ngaji Medan sendiri, Yuk Ngajinya itu kan komunitas. Iya. Komunitas hijrah, Mm-mm. pergerakan anak muda gitu ya. Anak muda yang baper. Iya, iya, Bawa iya. perubahan insya Iya, Allah iya, ya. iya, Ya. iya. Jadi kalau aku sendiri awalnya kayak ngedesain flyer-flyer Oh. gitu kan, multimedia Iya, gitu. iya, iya. Bagian Dan tim editing ya di Yuk Ngaji. sampai hari ini juga, tapi alhamdulillah hari ini udah banyak teman-teman yang Oh, bisa. sudah banyak yang bisa berkontribusi ya. Sekarang kita jalan-jalan lah ya. Iya, 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 iya. Baik, kalau dari Bang Rusadi boleh dijelaskan? Ya, kalau saya sendiri memang dari Yuk Ngaji itu udah 5 tahun ya. Lebih senior nampaknya ya. Iya, secara umur juga gitu. Ya, jadi awal mulanya itu saya tuh masuk Yuk Ngaji kan, diajak teman sama ketua sebelumnya. Jadi ketua yang sekarang itu ketua yang baru itu. Ketua yang baru ya? Iya, ketua yang baru. Jadi ketua yang lama udah nggak ada, tim-tim lama udah pada nggak ada lagi gitu kan. Oke. Jadi ini kami istilah New Yuk Ngaji Medan lah Iya, gitu iya, iya, bahasanya iya, gitu. iya. Iya, jadi saya sama ketua yang sekarang ini masuk ke Yuk Ngaji Medan, kita mau ngambil peran lah gitu kan dalam dunia dakwah anak-anak muda, kaula muda. Kalau kita nyebutnya itu kan Gen Z sama Gen milenial gitu Iya, kan. iya, iya, Nah, zilenial lah bahasa gitu kan. Zilenial ya. Iya, zilenial. Jadi oleh karena itu kami masuk, kemudian ada namanya Bang Syahrija, Bang Ai itu jadi ketuanya kan. Kalau saya tuh sebagai ini sih pengisi acaranya kan gitu kan. Atau mungkin mereka sebut saya penasehat lah gitu ya. Masya Allah. Seperti itu. Penasihat di antara gen apa tadi? Milenial dan Iya. Gen Z ya. Ya, karena saya pun sebenarnya masih gen milenial kan Masih gitu gen kan. milenial, Ya, ya. seperti itu. Jadi Baik, itulah baik. basicnya. Oke. Ini mungkin perkenalan singkat ya dari Bang Hasta dan Bang Rosyadi tadi terkait dengan apa itu komunitas Yuk Ngaji. Tapi nanti kalau mau lebih dalam lagi, boleh di akhir nanti insya Allah kita sempat mengingatkan kembali untuk
memberikan channel atau media sosial masing-masing atau channel. Kayaknya Yo Ngaji Medan gampang dicari di Instagram kayaknya ya. Iya, gampang. Gampang ya. Warna hijau dia. Warna hijau. Ya. Baik, masuk ke pertanyaan salah satu sahabat podcaster di luar sana. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum Bang Rosyadi dan Bang Hasta. Waalaikumsalam. Aku R dari Binjai ya. Semalam kita banyak ngundang orang Binjai Del. Binjai, Langkat, balik lagi ke Binjai ya. Aku pernah ngerasa ada dorongan buat hijrah. Tapi terus terang aku takut kehilangan teman-teman tongkrongan dan malah dicap sok suci. Di satu sisi aku pengen banget berubah jadi lebih baik. Tapi di sisi lain aku bingung gimana caranya hijrah tanpa bikin diri ini terasing atau justru jadi tekanan baru. Nah, menurut Bang Rosyadi dan Bang Hasta, apakah hijrah itu selalu berarti harus meninggalkan semua yang lama? Kalau iya, gimana caranya ngejalaninya biar hijrah ini benar-benar bikin hati tenang dan nggak cuma perubahan permukaan saja? Nah, itu kurang lebih pertanyaannya. Panjang pertanyaan. Ya, pertanyaan karena dia curhat dulu ya. Iya, curhat. Silakan dari mungkin Bang Hasta duluan yang mau jawab atau Bang Rosyadi silakan. Ya, mungkin dari aku dulu ya. Ya, silakan. Oke, ini kan dia nanya nih, Bang R aja, inisial Iya, aja ya. R Nggak tahu inisial ini aja. R-nya bukan Bang Rosyadi nih. Biar tembung beda. Oke, jadi pertama aku pengen bilang kalau Abang di mana nih kameranya? Ya, di sini. Kamera sini. Kalau Abang itu keren banget. Kerennya kenapa? Karena di antara pilihan-pilihan dalam hidup Abang itu akhirnya Abang mulai berpikir gitu kan, mulai aware, mulai sadar kalau kayaknya aku harus berubah nih, gitu. Harus melakukan perubahan. Pertama itu keren banget Bang. Tinggal lagi ini kan dia nanya nih, ada rasa takut gitu kan, kalau hijrah itu nanti gimana gitu ya kan, apakah nanti dicap sok suci lah gitu ya kan, sok alim gitu ya kan. Jadi kalau menurut aku sih ini soalan mindset. Karena itu di depan tuh, mindset is everything. Kan? Soal mindset artinya kalau lah hijrah itu kita maknai lebih dalam lagi ya kan, artinya kalau di Al-Quran itu kan Allah berfirman bahwa jika hijrahmu itu karena Allah gitu, karena aku, maka akan diberikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi harusnya jangan takut. Karena teman juga itu rezeki juga ya. Iya, teman yang soleh, Iya. solehah itu rezeki kan. Mungkin itu. Terus Abang ini nanya lagi gitu kan, apakah hijrah itu selalu berarti harus meninggalkan semua yang lama? Iya. Jawabannya bisa iya, bisa enggak, tergantung sikonnya, kondisinya gitu ya kan. Artinya kalau lah yang mau ditinggalkan ini misalnya teman gitu ya kan, kita lihat temen ini toksik enggak gitu ya kan. Lingkungan toksik ya. Kalau toksik ya nggak harus ditinggalin kali lah, artinya bisa say hi gitu kan, Bang, Om gitu ya kan. Tapi kalau memang bisa tinggalin, tapi jangan berhenti di situ, cari lingkungan yang baru. Oke. Artinya lingkungan hijrah itu juga lingkungan baru sebenarnya ya. Iya, harus ditambah terus teman-teman yang soleh-soleh. Masya Allah. Oke. Kemudian gimana cara ngejalaninya biar hijrahnya benar-benar bikin hati tenang dan nggak cuma perubahan permukaan aja? Oke, kalau tenang itu bisa kita dapati saat kembali lagi niatnya itu karena apa tadi. Kalau kita niatnya karena selain Allah, pasti saat diuji nanti itu kan pasti goyang tuh. Iya. Berarti seorang yang hijrah juga perlu kemungkinan tetap dapat harus ujian senantiasa ya. memperbaiki niat. Harus senantiasa memperbaiki. Dan itu akan jauh lebih seru, lebih keren lagi kalau ada teman-teman yang bisa mendampingi kita dalam perjalanan hijrah kita, insyaallah. Baik. Oke, mungkin bisa ditambahkan dari Bang Rosyadi kali dengan persepsi yang agak lebih dalam atau yang bisa lebih besar mungkin penjelasannya, silakan. Ya, ya alhamdulillah untuk Bang R ya salam dari Binjai. Yes, Karena dari Binjai gitu. Ya. Jadi begini mungkin persepsinya. Yang pertama memang kalau di kalangan anak muda ya itu ada sebuah sebuah mental gitu ya, mental illness gitu ya. Namanya FOMO kan itu. Fear of missing out. Artinya takut sendirian, takut nggak punya teman, takut ditinggal teman gitu kan. Nah itu hal biasa memang.
Karena kalau kata guru saya dulu kan, guru SMA ya kan, kalau sesuatu yang pasti itu namanya perubahan gitu. Itu pasti gitu. Cuman orang-orang takut untuk berubah. Nah, kenapa? Iya, Atau dia ngerasa nyaman dengan kondisi iya, kadang-kadang apa ya? Mungkin orang mencoba merasa bergerak kepada satu tempat yang baru itu menakutkan atau mungkin butuh effort atau energi yang besar. Nah, itu mungkin membuat mereka takut gitu kan. Karena apa yang mereka alami sekarang ini udah nyaman, kalau aku berubah gimana ya dengan kehidupanku sebelumnya kan gitu kan. Jadi ada semacam kekhawatiran terhadap kehidupan yang baru gitu kan. Padahal seperti yang dibilang Bro Hasta tadi bahwasanya kalau kita niat itu hijrah karena Allah, insya Allah akan diberikan rezeki yang banyak gitu kan. Nah, padahal dapat channel baru ini persoalan mindset sih memang. Jadi kalau untuk memperbaiki menguatkan mental itu perlu dengan memperbaiki pikiran. Tentunya dengan ngaji gitu sih. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak akan bertambah kuat gitu. Kalau kita lemah badan, kita bisa workout gitu ya. Bisa nge-gym gitu ya kan. Betul. Atau bisa makan ya kan, bisa biar kuat gitu. Kalau makan makin tidur malah. Ya. Tapi kalau yang namanya untuk biar kuat secara mental, mau nggak mau asupan pemikiran, yaitu ngaji gitu. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya dari persepsi tadi ya, dia kawan takut ninggalin kawan ya. Kalau takut ninggalin kawan, kenapa nggak kawannya diajak hijrah sekalian? Iya kan? Lebih bagus lagi kan gitu kan. Jadi kawan-kawan yang tongkrongan lama itu tidak pergi dari dia kan gitu kan. Artinya kalau dia memang peduli, memang sayang sama kawan-kawan teman-temannya, ya ajak juga hijrah dong gitu kan. Itu lebih menarik juga ya. Naruto tuh pernah nyampein quotes-nya itu kan. Bahasa Jepang atau bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesia ya kali ya. Kalau nggak salah itu bahasanya kayak yang lebih buruk dari sampah itu orang yang meninggalkan temannya itu lebih buruk dari sampah gitu lah kira-kira ya. Pernah dengar Om? Oh itu pernyataannya apa? Obito ya, Uchiha Obito. Kawannya Kakashi ya. Iya, Kakashi ini kan gurunya Naruto ya kan. Iya, jadi jangan tinggalin temannya, ajak juga dong hijrah gitu. Artinya ketika kamu mendapatkan satu kebaikan, kenapa nggak share kebaikan tuh? Kalau istilah kita tuh share your happiness kan. Kayak slogannya jasa pengiriman tuh. Iya. Karena di ngaji ada materi namanya share your happiness gitu. Benar. Bagilah kebahagiaan kamu. Karena ketika kita menemukan Islam, kita hijrah itu kan kita bahagia sebenarnya. Kenapa nggak kita share ini ke teman kita? Kenapa nggak kita ajak teman kita juga bareng-bareng merasakan kenikmatan ini kan begitu kan? Nah itu pentingnya ada ajakan dan segala macam. Jadi supaya juga merasa tenang, nyaman, nah gitu kan. Ya kita harus menikmati proses dan yakin gitu kan. Nah artinya gini, mungkin first step itu adalah the most difficult ya kan. Jadi langkah awal itu adalah langkah yang terberat. Setelah itu kan kita bisa melangkah lebih mudah lagi. Jadi jangan menyerah ya Bang R ya. Terus berproses, terus ngaji. Mudah-mudahan selama dalam proses itu akan ada jawaban-jawaban yang bisa menguatkan dan terus bisa membuat kita lebih baik ke depannya. Oke. Ada pengalaman nggak sih dari teman-teman Yuk Ngaji yang mungkin sebelumnya baru pertama kali beginner ya, pemula ya, yang mau hijrah kemudian ngalami kondisi-kondisi agak shock gitu ya dengan iklim yang baru, atmosfer yang baru. Ada nggak sih sampai seperti itu? Pastilah. Pasti ada. Sesulit itu ya? Mungkin gini ya, kalau saya sama Bro Hasan ini tipikal introvert gitu ya, nggak terlalu banyak teman gitu, jadi nggak terlalu masalah gitu ya kan. Tapi pastinya ada lah orang-orang. Artinya fokus kepada pribadi kita untuk memperbaiki aja ya, nggak mikirin sampai circle-nya seperti apa gitu. Tapi ya. Di satu titik jadi harus punya teman juga gitu kan, yang saling menguatkan. Ini teman apa nih? Teman curhat atau teman hidup nih? Ya, teman hijrah itu tadi. Teman hijrah ya. Hijrah. Sampai sebegitunya ya sekarang ya. Ini memang feelingnya Gen Z atau seperti apa sih? Saya pasti. Jadi biasa kan orang punya problem seperti itu, misalnya mencoba hal-hal baru. Mungkin misalnya pemain bola ya, masuk ke klub baru gitu kan ya. Mungkin dia banyak adaptasi. Atau dari sekolah A ke sekolah B, dia harus adaptasi punya teman-teman, guru segala macam. Untuk case-nya hijrah juga harus seperti itu ya. Kalau menurut Abang gimana? Ya kalau mau mempalitkan pertanyaan Bang R aja sih dari pintu. Mungkin begini, terkadang ketika kita memilih satu jalan baru gitu kan,
kita meninggalkan jalan yang lama kan begitu. Itu biasa kan. Kalau kita mau pergi jalan pun harus lewat simpang kan gitu. Kalau kita lewat simpang kan pasti jalan yang lama kita tinggalkan gitu kan. Terkadang orang-orang nggak siap untuk meninggalkan tempat lamanya itu. Dan mungkin ketika dia melihat fakta kan di lapangan banyak orang-orang hijrah itu terakhir meninggalkan teman-temannya gitu kan. Circle-circle lamanya gitu kan. Mungkin kalau kita boleh berbaik sangka gitu kan, suzonnya saya yakin orang-orang yang hijrah ini sudah mengajak dulu circle-circle-nya. Tapi memang ya kembali ke masing-masing kan yang nggak mau ya udah kalau katanya netral itu apa kita tak sejalan kan gitu kan. Iya gitu kan. Sorry kita tak sejalan. Ya cemana kan gitu kan. Dia mau ke kiri kita mau ke kanan ya. Iya benar. Say hi lah apa say bye kan tergantung kondisinya. Tergantung kondisi sih. Baik. Oke, mudah-mudahan ini memberikan jawaban yang memuaskan ya, tercerahkan bagi Bang R terhadap jawaban dari Bang Hasan dan Bang Rosyadi tadi atas problem sulit ninggalin tongkrongan ya. Tongkrongan biasanya sepeda motor gitu ya. Ini ternyata teman ngopi ya, teman main. Ya begitulah mungkin bisa jadi juga seluruh aktivitas dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman tongkrongan ini kali ya. Baik, solusinya tadi berarti ngaji ya, intinya itu ya dari Bang Hasan dan Bang. Iya, call to actionnya pasti ngaji lah, karena kan mindset tadi harus dibentuk gitu kan. Artinya dibentuk dengan apa gitu, itu pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara hijrah, artinya dibentuk dengan Islam. Emang ada level ataupun pola hijrah lain selain katakan yang mengisi kegiatan dengan ngaji, misalnya yang akhirnya secara nggak langsung orangnya balik lagi ke habitat awalnya. Ada nggak sih kejadian seperti itu? Banyak lah kayaknya. Kalau ibaratnya yang tadinya lagi panas-panasnya, lagi membara-baranya gitu kan. Mungkin karena teman tadi ya, teman artinya callback lagi ya sama teman-teman ya. Karena sepenting itu juga jadinya kan teman. Sekalipun kita introvert gitu kan, artinya kan perlu diingatkan. Bisa jadi dia nggak diingetin, cuman sekedar panas ayo apa gitu. Nih ayo. Apalagi misalnya mau ini menjelang bulan suci Ramadan ya, semangat sholat berjamaah segala macam. Jadi penting buat ngingetin teman-teman di luar sana gitu kan. Ayo kita ngaji yuk gitu. Di sana ada kegiatan nih. Ngaji Medan lagi ada buat kelas nih gitu. Iya. Baik, mungkin aku agak mau nanya yang agak sedikit berkembang terkait dengan Gen Z tadi. Ada kesulitan nggak sih Bang mengkader ataupun ngajak teman-teman dari Gen Z ini untuk memilih, menentukan choice-nya untuk trennya ini hijrah loh sekarang gitu loh. Karena kan mereka nggak bisa lepas dari gadget ya, kemana-mana tuh tunduk gitu. Bahkan kadang-kadang dari kantor juga masih gadget juga yang dipegang, nggak fokus ke situ gitu. Jadi kira-kira ada pola yang berbeda nggak dengan gen milenial katakan yang selama ini di-handle sama Yuk Ngaji Medan? Ya, kalau aku pribadi ya, aku kan milenial akhir, Gen Z awal, gitu ya kan. Jadi masuk Yuk Ngaji ini juga enggak karena langsung ketemu Bang Rosyadi gitu kan curhat gitu, enggak, justru karena introvert tadi scroll handphone gitu kan, ketemu konten-kontennya Yuk Ngaji, terus ternyata ada kelas, bilanglah ada di pusat itu Ustadz Wimar buat kelas namanya ngeslow gitu kan. Ngeslow namanya ya kan. Bukan ngeselin ya. Bukan. Nah, jadi di sana itu ngebahas Islam secara komprehensif. Ya kan, dibedah jadi 4 part, itu ada sesi akidah, sesi hijrah tadi kan, sesi sejarah dan sesi dakwah. Jadi bagi aku yang mungkin agak sulit ngobrol sama orang lain pada saat itu, kayaknya itu jadi satu hal yang baru dan baik gitu kan, afirmasi positifnya gitu ya kan. Dan itu kegiatannya malah setelah udah selesai semua perjalanan sesi itu, kayak ngangenin gitu kan, kayak pengen nambah lagi, apalagi nih ya setelah ini gitu. Merindukan momen kebersamaan itu ya. Iya. Kalau Bang Rosyadi mungkin, karena kan paling lama tadi setahun lebih lama dari Bang Hasan nih. Gimana ngadepin ini kan generasi Gen Z ini baru-baru ya yang masuk kan di apa namanya komunitas yang mau mengkaji Islam ya kan, mau melakukan perubahan segala macam. Ada hal yang agak kontras nggak sih dengan orang-orang pendahulunya katakan seperti itu? Jadi kan gini, orang tuh kenapa nggak mau ngaji kan? Karena nggak asik. Makanya kita Yuk Ngaji ini
kalau bisa dibilang komunitas terbesar hijrah di Indonesia. Wow. Ya bukan kita mau ngomong gitu, Iya, tapi memang Kalau secara nggak kita sombongkan kapan lagi? iya, secara regionalnya banyak, gitu kan. Secara followersnya juga besar. Impact kita kan kemarin kita juga buat acara Itiba kan, itu di Tiara Medan Convention aja itu sekitar berapa orang tuh? 1.500 lebih. 1.500 peserta dan itu war tiket habis dalam waktu 1 jam ya. Iya. 1 jam habis. Nah itu artinya menunjukkan kami Peserta yang hadir rata-rata Gen Z nggak sih? ya kalau bisa dibilang Gen Z, Gen Z ya? Gen Z, milenial, Milenial itu. nah, bahkan beberapa Gen Alpha. Iya, sudah mulai masuk. Iya. Nah, jadi makanya kan dakwah ini juga harus berkembang, Harus upgrade gitu. harus upgrade. Ini bukan persoalan ideologinya atau persoalan ide yang harus diubah, tapi kemasan, Iya. tataran teknis atau kita bilang uslub gitu kan. Seberapa hebat sih Yo Ngaji mengemas sesuatu sehingga Gen Z ini tercandu-candu katanya seperti itu. Jadi kan kita itu di pusat itu kan kayak kita punya apa namanya tokoh-tokohnya yang punya passion masing-masing. Misalnya kayak ada Masing-masing. apa namanya Fuad Naim ya di pusat itu kan dengan Korea Waversnya itu kan itu mengakomodir Gen Z yang banyak suka Korea. Jadi mereka ketika pendekatan itu ngaji sambil belajar Korea gitu. Atau sambil kita bahas Korea kita ngaji gitu. Artinya kalau banyak kemudian di luar sana yang langsung menjatuhi hukum ya haram gitu ya. Awak pun yang penikmat anime mungkin langsung tapi suka gitu ya kan. Artinya pendekatannya aja, pendekatannya aja kayak ya udah nonton aja gitu kan. Cuman ini hari ini kita kajian yuk. Iya. Ini ada yang baru nih gitu kan podcastnya Yuk Ngaji gitu. Kayak gitu aja. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu ya. Jadi sebenarnya kan manusia ini punya nama naluri ya, naluri mempertahankan diri kan, Goriza Bako itu kan di kelas kayak Tongus kan dibahas juga tentang naluri manusia itu. Jadi kan kita tuh butuh afirmasi gitu, butuh atensi gitu kan dari orang lain. Nah itu jangan hilang gitu. Jadi ketika dia dulu di masa sebelum hijrah harus kita akomodir juga ketika hijrah. Maka kita ada konsep namanya main bareng atau main yuk. Jadi ketika kita sekedar main aja misalnya kayak main bola, main futsal bareng atau bahkan kita main game bareng gitu, main PS bareng gitu. Tapi tetap kita konsepnya ya. Ini algoritmanya Yuk Ngaji luar biasa ya kalau saya lihat ya. Iya. Jadi kita menjangkau yang belum bisa dijangkau selama ini. Itulah. Medan gimana nih? Vibes-nya gimana Medan terkait dengan konteks Yuk Ngaji? Jadi kalau kita tolak ukurnya itu kelas atau event itu memang terkadang kita nggak sanggup handle kalau hari ini. Betul. Luar biasa ya. Jadi ketika kita buat kelas kemarin kelas K kan, kelas eksekutif Yuk Ngaji, itu satu sesi itu kita bagi 2 batch lah gitu kan. Itu 70 orang. Itu kita seatnya kita batasi. Karena Seatnya kalau kita enggak batasi. pasti membludak gitu. Iya, itu waiting list sampai ratusan orang kan. Iya, hari ini ratus. Nah, jadi ya apa nama euforia orang tuh hijrah itu juga nggak bisa diremehkan gitu. Artinya mereka ini juga mau belajar gitu kan. Nah, jadi kita perlu pendekatan yang tidak menghilangkan sisi kemanusiaan mereka sebagai makhluk yang butuh tentang afirmasi, tentang juga koneksi gitu kan. Jadi dari mereka itu nggak hilang dari circle lamanya ke circle baru itu tetap mendapat posisi yang sama gitu. Iya. Perhatian Baik. Oke. Menarik sekali nih kalau kita bahas tentang remaja, anak muda ya tentang pembahasan ini dan memang kayaknya nanti pas bulan Ramadan nih bisa nih tim kreatif untuk mengembangkan ide-ide lagi bisa join bersama Yuk Ngaji untuk mungkin podcastnya secara live kali ya karena hari ini memang eventnya kita belum live. Itu kita berharap sekali lagi Bang R mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya tadi dari Bang Hasan dan Bang Rosadi, mudah-mudahan semoga dapat jawabannya kalau itu ya. Dan memberikan satu keputusan yang berani lah ya untuk melangkah karena memang kadang-kadang sudah terbiasa dengan yang lama ini sulit untuk menerima hal-hal yang baru karena begitu.
Baik, di sesi ini mungkin kayaknya sudah terjawab semua pertanyaannya. Sekali lagi Bang Hasta dan Bang Rosyadi, terima kasih sudah ada di Naira Studio Podcasting di sesi pertama ini. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya.